Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada channel YouTube Wiharjono Jono yang membahas tentang budidaya ikan lele tabur padat, khususnya untuk pembesaran. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pakan. Pakan adalah faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ikan. Faktor pakan adalah salah satu hal yang menunjang tentang keberhasilan dari budidaya ikan lele. Gizi yang mencukupi, protein yang tinggi, pemberian pakan yang kontinu, dan seterusnya adalah hal-hal yang sangat penting dalam budidaya ikan lele. Banyak para pembudidaya lele yang masih pemula biasanya menyatakan bahwa harga pakan sangat tinggi, tidak sesuai dengan harga daging lele. Untuk itu, kita sebagai pembudidaya ikan lele harus pintar-pintar bagaimana cara mengolah, memanage pakan tersebut supaya hasil dari ikan lele sebanding dengan pakan yang dikeluarkan. Secara teoritis sudah disebutkan bahwa berapa banyak pakan yang kita gunakan akan menghasilkan daging lele berapa. Itu disebut FCR-nya, Feed Consumption Ratio. Biasanya standar normal yang agak tinggi, normal tapi agak tinggi, 1 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging. Banyak sekali jenis pakan ikan lele di pasaran dengan harga yang bermacam-macam pula. Ada yang mahal dan ada yang murah. Untuk itu kita harus pandai-pandai untuk memilih pakan yang murah akan tetapi mempunyai kandungan protein tinggi dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Secara teori, pemberian pakan ikan lele adalah 5% dari berat ikan lele per harinya. Akan tetapi dalam budidaya di kolam milik saya, prakteknya sejak dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya tidak memakai peralatan modern, misalnya alat pengukur pH, timbangan, dan bahan-bahan kimia untuk mengobati lele yang sakit. Bagi saya, menimbang pakan atau jumlah pakan yang harus diberikan kepada lele setiap hari berarti harus menimbang lele per setiap minggunya, sehingga jatah pakan itu berapa. Menurut saya itu adalah
pekerjaan yang ribet. Bagi saya, lele diberi pakan tidak terlalu kenyang dan tidak lapar. Jadi berilah makan lele selagi dia lapar, akan tetapi jangan sampai terlalu kenyang. Menurut pengalaman saya, berapapun jumlah pakan yang saya berikan, misalnya 1 kuintal pakan pelet, maka hasil yang saya peroleh adalah kurang lebihnya adalah 1 kuintal pula. Misalnya 1 kuintal pakan ada yang bisa menghasilkan 80 kilo, 90 kilo, ada yang 1 kuintal, ada yang 1 kuintal lebih. Kurang lebihnya sebesar pakan itu. Walaupun saya tidak menghitung berapa jumlah pakan yang harus diberikan tiap harinya. Dari model pemberian pakan saya, pemberian pakan banyak ataupun sedikit, masing-masing mempunyai risiko, dampak, dan keunggulan masing-masing. Pemberian pakan yang kenyang, istilahnya agak banyak, maka menjadikan lele itu lebih cepat besar. Jadi kita bisa mempercepat masa panen. Dari pemberian pakan yang sedikit-sedikit, maka masa panen akan menjadi lebih panjang. Dari kedua jenis pemberian pakan tersebut masing-masing mempunyai risiko. Pemberian pakan yang banyak menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Dengan pertumbuhan yang cepat itu, karena pakannya banyak, menjadikan air itu pH-nya bisa meningkat lebih cepat. Apabila pertumbuhan lele dan daya imunitas lele itu tidak bisa mengikuti naiknya pH air dalam kolam, biasanya lele akan terus sakit, kemudian mati sedikit-sedikit, kemudian menjadi seperti penyakit wabah, banyaknya mati. Untuk pemberian pakan yang sedikit-sedikit mempunyai dampak pertumbuhan yang lambat. Terkadang jika bibit tidak rata, istilahnya tidak seragam, bisa menimbulkan kanibal yang tinggi. Karena dengan pakan yang sedikit itu menyebabkan ada ikan masih lapar. Keuntungannya, air tetap bagus untuk pertumbuhan ikan. Biasanya ikan jarang terkena sakit, kecuali karena faktor lain dari cuaca dan lingkungan. Akan tetapi masa panen akan menjadi lebih lama. Dengan timbulnya kanibal, maka jumlah lele akan menjadi sedikit, sehingga hasil panen akan menjadi berkurang pula. Akan tetapi jumlah pakan itu nantinya akan sesuai dengan jumlah lele. Walaupun jumlah lele itu berkurang, berarti dengan pakan yang sedikit lele sudah menjadi besar-besar.
Kalau saya yang ada di kolam budidaya lele saya menerapkan pakan yang banyak, sehingga pertumbuhan lele akan menjadi lebih cepat, sehingga kita bisa mengatur kapan kita akan panen. Walaupun pemberian pakan yang banyak berisiko untuk kesehatan lele dan kualitas air dalam kolam, saya mensiasatinya dengan pemberian pakan yang dicampur dengan bakteri Lactobacillus. Pemberian bakteri Lactobacillus bagi saya wajib saat ikan masuk dalam kolam, sehingga bakteri tersebut siap langsung mengurai feses dari ikan untuk diurai menjadi pakanan ikan lele itu sendiri. Apabila pertumbuhan ikan tidak sesuai dengan atau imunitas ikan tidak bisa mengikuti perkembangan pH, maka kita harus mensiasatinya dengan memberikan puasa kepada lele. Maksudnya kita tidak memberi pakan sehari ataupun 2 hari. Setelah kita lihat ikan sudah bisa menyesuaikan dengan lingkungan pH yang ada dalam kolam, ciri-cirinya ikan lele aktif, bergerak mencari makan ke sana kemari, berarti lele itu sudah dapat menyesuaikan dengan pH kolam tempat tinggalnya. Ciri-ciri lele yang tidak bisa mengikuti pH kolam itu biasanya lele akan bergerombol dan bergerombol tegak di sudut ataupun di tengah dalam keadaan diam seperti tertidur. Walaupun lele itu bergerombol, diam, menggantung, tapi kalau diberi pakan dia akan sangat menyerang, seperti kelaparan, seperti ikan yang tidak sakit. Apabila hal itu diterus-teruskan, maka ikan kemudian akan mati pada hari pertama, kedua, mati 1, 2, kemudian apabila dilanjutkan lagi, besoknya akan menjadi angka kematian akan meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemberian pakan harus dihentikan, ataupun kalau kita tidak bisa menghentikan, maka pemberian pakan harus dikurangi drastis. Di samping tentang pemberian pakan untuk lele, seperti dalam konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa faktor utama yang lain selain pakan adalah air. Saya menggunakan air dengan air yang terbatas, maksudnya tidak dengan air mengalir, atau tidak dengan setiap hari tambah, atau tidak dengan membuang air dalam kolam kemudian diganti. Saya menggunakan air yang ada dalam kolam. Apabila kondisi air turun, maka akan saya kembalikan menjadi keadaan semula.
Terus apabila kita kembalikan dalam keadaan semula, kondisi kolam masih longgar, masih tinggi, bisa ditambah. Apabila lele dalam keadaan yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi, itu air juga bisa ditambah. Penambahan air seiring dengan pertumbuhan ikan lele. Berarti semakin besar lele, ketinggian air atau kedalaman kolam akan semakin tinggi atau semakin dalam. Itulah makanya saya tidak pernah menggunakan obat-obatan, karena lele saya tidak pernah sakit. Walaupun ada yang sakit 1-2, kita harus melihatnya sakit itu karena apa penyebabnya, atau memang batas umurnya sampai sekian. Jadi kita harus bisa membedakan apabila ada yang mati 1 atau 2, itu mati karena penyakit atau mati karena memang batas umurnya sampai sekian. Apabila kita teliti ada yang mati 1-2 ternyata karena penyakit, maka kita harus segera menghentikan pemberian pakan. Penghentian pemberian pakan kita sesuaikan dengan keadaan di kolam. Maksudnya penghentian pakan itu kapan harus memberi pakan lagi, harus kita lihat kondisi lele tersebut. Apabila lele sudah siap, sudah sehat, sudah seperti tidak terjangkit penyakit, maka kita bisa memberikan pakan seperti sedia kala. Akan tetapi pemberian pakan itu harus kita atur dari sedikit demi sedikit. Baru setelah 3 hari kita kembalikan kepada porsi semestinya. Begitulah kawan-kawan, teman-teman, sahabat, pengalaman saya dalam berbudidaya lele, khususnya dalam hal pemberian pakan. Banyak hal kekurangan ataupun tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan, harap dimaafkan. Bagi sahabat, teman-teman yang menyukai channel YouTube ini, saya berharap tekan tombol subscribe-nya dan kemudian tekan tombol loncengnya sekaligus agar bisa mengikuti perkembangan channel YouTube ini, agar nanti kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman bagi teman-teman sahabat yang ingin komen atau berbagi pengalaman atau sharing dengan saya, bisa dicantumkan dalam deskripsi komentar. Dalam deskripsi akan saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.